Izin Pak, perkenalkan nama saya Demitra Octavia Peranginangin dengan NIM 11S25059 dari program studi S1 Informatika Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum pada week ketiga dari mata kuliah pemrograman prosedural. Yang pertama itu ada latihan. Yang pertama adalah latihan 1, yaitu percabangan dasar dalam kurung if else. Jadi kode ini yang saya buat ini mengimplementasikan struktur if else bertingkat untuk menentukan kategori nilai berdasarkan rentang tertentu sesuai instruksi latihan percabangan dasar. Yang pertama itu ada float, nilai float. Jadi ini maksudnya itu mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe data float agar bisa menampung angka desimal. Yang kedua itu lalu di sini itu ada scanf. Ini tuh maksudnya itu untuk mengambil input dari pengguna dan menyimpannya di variabel nilai. Lalu ada if nilai lebih besar sama dengan 80, itu maksudnya itu mengevaluasi apakah nilai lebih besar atau sama dengan 80. Maka jika ya akan dicetak grade A. Lalu ada else if nilai lebih besar sama dengan 70. Jadi yang ini itu kondisi kedua yang diperiksa jika kondisi pertama gagal. Namun yang di sini lalu selanjutnya itu ada lebih besar sama dengan 60. Ini kondisi ketiga untuk mengecek ambang batas kelulusan atau minimal C. Lalu di sini ada else printf grade D. Itu adalah blok terakhir yang dijalankan jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi. Jika nilai A, B, atau C tidak terpenuhi, maka hasilnya akan di print akan muncul nilai D. Lalu return null atau program ini akan selesai jika berhasil. Maka kesimpulan dari latihan pertama ini, latihan ini melatih kemampuan saya sebagai mahasiswa dalam menerapkan konsep percabangan bertingkat untuk menyelesaikan kasus klasifikasi data. Lalu lanjut yang selanjutnya itu adalah latihan kedua atau percabangan switch case. Program ini yang saya buat ini mensimulasikan menu minuman yang menunjukkan karakteristik khusus switch case, yaitu fall through atau eksekusi bocor ke bawah. Jika tidak ada, maka terjadilah break. Nah, yang pertama itu ada unsigned short pilihan. Ini itu maksudnya itu menggunakan tipe data bilangan bulat kecil tanpa tanda negatif untuk menunya. Lalu di sini itu ada switch atau pilihan. Yang ini itu maksudnya itu mengevaluasi variabel pilihan. Case 3 dan case 2 itu yang ini itu tuh tidak memiliki break atau berhenti, sehingga jika memilih menu 3 program akan terus menjalankan perintah di bawahnya, yaitu menambahkan krim dan gula ataupun kopi. Namun di case 1 ini maka terjadilah break atau menjalankan instruksi dasar dan menggunakan break untuk berhenti agar tidak masuk ke bagian default. Nah, kalau default ini itu gunanya itu untuk menangani situasi di mana input pengguna tidak sesuai dengan pilihan 1, 2, ataupun 3. Lalu return null. Nah, kesimpulan dari latihan yang kedua ini, switch case sangat efektif untuk menu pilihan, namun pengguna break harus diperhatikan agar alur logika itu tetap terkendali nanti. Selanjutnya itu adalah latihan yang ketiga. Latihan ketiga ini yaitu operator ternary. Kode yang saya kerjakan ini mengajarkan cara meringkas penulisan if else sederhana menjadi satu baris kode yang lebih efisien. Yang pertama itu ada int angka. Itu maksudnya itu adalah deklarasi variabel bilangan bulat untuk menampung input pengguna. Lalu selanjutnya itu ada ini yang angka %2 sama dengan 0, printf genap, printf ganjil. Yang pertama itu ada angka yang ini itu maksudnya itu untuk adalah kondisi pengecekan apakah angka jika dibagi 2 sisanya adalah 0 oleh tanda tanya. Nah, lalu lanjutnya itu adalah printf genap.
Ini tuh gunanya itu untuk maksudnya itu bagian yang dijalankan jika kondisi benar maka true lah, maksudnya jika kondisi benar atau true maka akan terprint lah genap. Namun yang ini printf ganjil tuh maksudnya itu jika bagian yang dijalankan itu jika kondisinya salah atau false maka akan terprint ganjil. Nah, kesimpulan dari latihan ketiga ini, ternary operator ini membantu membuat kode lebih bersih untuk persabangan dua arah yang sederhana. Selanjutnya itu adalah latihan yang keempat. Yang ini udah termasuk ke bagian 2 atau latihan terbimbing dalam kurung perulangan. Yang ini latihan 4 ini adalah perulangan deterministik atau for. Latihan ini menggunakan for loop untuk kasus di mana jumlah pengulangan sudah diketahui secara pasti atau deterministik dari input pengguna. Yang pertama itu ada yang ini scanf, %d, dan batas. Ini tuh maksudnya itu mengambil angka yang menentukan berapa kali program harus mengulang. Selanjutnya itu ada yang ini for int. Nah ini tuh maksudnya itu terdiri dari inisialisasi di mana i itu sama dengan 1. Kondisi berhenti itu jika i lebih kecil sama dengan batas. Nah, ada yang terakhir itu dan penambahan nilai atau i++. Lalu selanjutnya itu ada printf loncatan ke %d. Nah, itu maksudnya itu mencetak teks disertasi angka urutan perulangan saat itu. Lalu return 0. Itu program selesai. Nah, kesimpulan dari latihan keempat ini, for itu adalah model perulangan yang paling tepat untuk kasus yang batas iterasinya sudah jelas di awal. Selanjutnya itu adalah latihan yang terakhir, yaitu latihan kelima, atau perulangan non-deterministik, atau do while. Menggunakan do while itu untuk situasi di mana kode harus dijalankan setidaknya 1 kali. Contohnya itu dalam permainan menebak angka, atau seperti yang akan dijelas atau pada kode program latihan kelima ini. Yang pertama itu ada int angka rahasia sama dengan 5. Itu maksudnya itu menetapkan variabel target yang harus ditebak oleh pengguna. Lalu itu ada do. Nah ini tuh memulai blok perulangan tanpa pengecekan di awal. Lalu ada if tebakan sama dengan angka rahasia, itu maksudnya itu memberikan feedback jika tebakan salah agar pengguna tahu mereka harus mencoba lagi. Lalu ada while tebakan angka rahasia, ini tuh untuk mengecek kondisi di akhir. Jika tebakan masih salah, program akan mengulang blok do atau kembali lagi ke sini. Nah, kesimpulan dari latihan yang kelima ini, do while itu sangat berguna untuk validasi input atau interaksi yang membutuhkan minimal 1 kali eksekusi. Lalu selanjutnya itu ada tugas, dimana terdiri atas 3 tugas. Yang pertama itu tugas praktikum atau problem solving. Yang pertama itu tugas 1. Yang pertama itu tugas 1. Nah, tugas ini menantang kita. Tugas 1 itu yaitu implementasi lengkap kalkulator BMI. Jadi tugas ini tuh menantang saya sebagai mahasiswa untuk menggabungkan rumus perhitungan fisik, di mana BMI itu sama dengan berat per tinggi pangkat 2 dengan percabangan if else bertingkat yang sangat detail, serta dibungkus dalam perulangan agar bisa menghitung berkali-kali. Nah, sini tuh yang pertama itu ada float berat, tinggi cm, tinggi m, dan BMI. Ini tuh variabel-variabelnya, deklarasi variabel desimal. Di sini tuh harus beruntuk desimal karena perhitungan BMI pasti menghasilkan angka koma. Lalu itu ada char ulang. Nah, ini tuh variabel tipe karakter untuk menyimpan jawaban y atau yes atau n, no dari user atau pemakai program. Selanjutnya itu ada do. Ada while, yang ini juga. Nah, itu menggunakan do while karena instruksi modul
week ketiga itu program tidak boleh langsung berhenti dan harus bertanya apakah ingin menghitung lagi. Selanjutnya itu ada yang ini, tinggi M sama dengan tinggi CM per 100. Nah ini tuh mengonversi input tinggi dari cm ke meter. Misalkan nanti kalau kita input 170 maka menjadi 1,7 meter sebelum dimasukkan ke rumus. Selanjutnya itu ada BMI sama dengan berat per tinggi M dikali tinggi M. Nah ini tuh implementasi rumus BMI sesuai standar yang diberikan di modul week ketiga tadi. Selanjutnya itu ada if BMI lebih kecil dari 16 sampai selanjutnya sampai sini itu. Nah, yang ini tuh adalah rangkaian if else bertingkat untuk mencocokkan hasil BMI dengan 8 kategori yang berbeda sesuai dengan modul. Mulai dari severe thinness sampai obese class 3. Selanjutnya itu yang terakhir ada scanf. Yang ini tuh gunanya itu untuk mengambil input karakter dari user untuk menentukan apakah perulangan akan lanjut ataupun berhenti. Nah, kesimpulan dari tugas 1 ini adalah kesimpulan dari tugas 1 ini yaitu untuk menggabungkan percabangan dan perulangan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, yaitu menghitung BMI. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu validasi input atau while. Nah, yang ini tugasnya itu memanfaatkan while untuk menjaga program agar tetap berjalan sampai pengguna atau user memberikan sinyal berhenti atau sentinel value. Yang pertama itu ada while 1. Nah, itu gunanya itu untuk membuat perulangan yang akan terus berjalan selamanya, kecuali dihentikan secara paksa. Lalu ada if angka lebih kecil dari 0, terus ada tulisan break. Nah itu gunanya itu untuk perintah break itu digunakan untuk menghentikan loop seketika jika angka negatif dimasukkan atau kita menginput misalkan nilai -1, maka akan terjadi break. Selanjutnya ada if angka sama dengan 0, terus ada tulisan continue. Nah, perintah continue itu akan mengabaikan sisa perintah di bawahnya dan langsung kembali ke awal loop jika inputnya itu adalah 0. Lalu yang ketiga itu yang terakhir ada total plus sama dengan angka. Nah, ini itu menjumlahkan angka positif ke dalam variabel penampung. Nah, kesimpulan dari tugas yang kedua itu menggunakan atau menggabungkan while, break, dan juga continue, memungkinkan pembuatan program yang interaktif dengan validasi input yang kuat. Nah, yang terakhir itu ada tugas yang ketiga, yaitu pola bintang atau nested loop. Menggunakan konsep perulangan bersarang atau nested loop untuk mencetak pola visual segitiga siku-siku. Yang pertama itu ada for int i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Ini itu maksudnya itu loop luar yang mengontrol jumlah baris sesuai dengan input n. Lalu selanjutnya itu ada for int j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, j plus plus. Nah ini itu loop dalam yang mencetak bintang. Jumlah bintang yang dicetak bertambah seiring bertambahnya nilai baris atau i. Jadi jika kita meminta i sama dengan 3, maka loop akan terjadi 3 kali dan barisnya itu yaitu 3. Dan bintang-bintangnya itu akan bertambah seiring bertambahnya nilai baris atau i. Selanjutnya itu adalah printf n. Dan itu memberikan instruksi ganti baris setiap kali satu baris bintang selesai dicetak. Kesimpulan dari tugas yang ketiga ini yaitu perulangan bersarang adalah konsep fundamental untuk memproses struktur data yang lebih kompleks seperti pola ataupun matriks. Sekian pemaparan atau penjelasan saya terhadap aktivitas praktikum pada week ketiga ini, kiranya dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih.